Hey guys, what's up? It's me, Raw Rexy from Higher Than Highest. Right now I'm here with Rocket Crew. Dengan siapa nih? Melvi. Pink. Dan Double D. Oke, langsung aja nih. Rocket Crew itu didirikan sejak kapan ya? Oke, Rocket Crew itu didirikan resminya kita terbentuk tahun 2005 bulan 5 tanggal 5. Perlu diceritain sejarahnya? Sejarah singkat aja. Oke, sejarah singkat waktu kita terbentuk itu sebenarnya dari sebuah komunitas youth di salah satu gereja. Jadi singkatnya kita di situ punya misi yang sama, punya hobi yang sama, dan akhirnya kita difasilitasi sama gereja itu, dan akhirnya kita mengambil nama dari youth itu. Jadi Rocket itu dari nama youth gereja itu. Oke. Lalu nama Rocket Crew itu sendiri terinspirasi dari apa sebenarnya? Sebenarnya banyak filosofinya, enggak sih. Nama Rocket itu tadi aku bilang kan, nama Rocket itu dari nama youth-nya gereja itu. Jadi gereja itu salah satu gereja di Malang, namanya GBI Rock. Youth-nya itu namanya Rocket. Jadi karena kita waktu itu bergerak di situ, kumpul di situ, semuanya berkembang di situ, kita ngambillah nama Rocket itu dari youth-nya. Dan sebenarnya ada kepanjangannya juga Rocketnya itu. Jadi Rocket itu kepanjangannya Representative of Christ Kingdom Excellent Team. Seperti itu. Oke. Sekarang menurut kalian masing-masing nih, apa yang membuat semua anggota personelnya bisa kompak walaupun kalian sendiri mempunyai filosofi dan kesibukan sendiri masing-masing? Mungkin dari si Melvi. Kita kompak sih kalau menurut aku, nahan ego masing-masing ya. Jadi seperti yang pernah Kak Dede bilang sama aku, sebenarnya dance itu adalah karakter building gitu. Jadi pembentukan karakter itu kita dari dance itu. Kita satu komunitas, satu tim, pasti kan ada yang namanya beda-beda pendapat atau beda-beda misi kayak gitu kan. Gimana caranya kita nggak egois buat kepinginnya kita, tapi kita bisa satuin sama yang lainnya. Ya itu sih biar jaga kita supaya kompak gitu. Oke. Kalau menurut Pink? Kalau menurut aku sih yang pastinya bikin kita kompak, hati itu yang paling penting. Kalau selama kita sering berkumpul, kita sering sharing, kita sering maksudnya nggak bicarain sesuatu di belakang atau apapun, itu selalu kita terbuka satu sama lain. Itu pasti bikin kita juga lebih kompak. Persatuan hati aja paling penting. Kalau menurut Mas Dede? Simpel aja sih, kenapa kita bisa kompak. Sebenarnya kita juga nggak sekompak itu, cuman dari awalnya kita nggak bentuk tim, kita nggak buat tim dance, tapi awalnya tuh kita nyari keluarga. Jadi di sini kita bukan nyebut kita tim dance, tapi kita keluarga. Jadi itu yang mungkin buat kita kelihatan kompak atau solid. Tapi sebenarnya kalau mau bilang semua ada proses. Oke. Kalau menurut kalian itu dance untuk collect money atau collect money untuk mensupport karir dance kalian? Silakan. Gini ya, kalau untuk dance sendiri kita nggak mungkiri kalau ada materi yang bakal kita dapat, ada sesuatu yang bisa kita dapat dari dance. Cuman kalau misalnya motivasi kita awal untuk money atau untuk hal seperti itu, keuntungan pribadi, menurut kita untuk khususnya tim kita sendiri, kita nggak lihat itu. Jadi kita lebih ke penjangkauan, atau kita kata simpelnya kita lebih ke mensupport dance itu dan memberikan sisi positif dari dance itu, apa yang bisa dimunculin. Jadi kebanyakan orang bakal lihat money, bakal lihat keuntungan, nama atau apa enggak. Kita mau ngelakuin sesuatu biar itu kelihatan positif. Jadi dance itu lebih terlihat positif. Itu aja sih. Kalau menurut Melvi? Intinya sama sih ya. Kalau untuk money, kayak untuk keuntungan itu sebenarnya bonus. Jadi kita sebenarnya ngedance itu enjoy aja, maksudnya apa yang pengen kita ekspresiin di dance ya itu ngedance aja. Kalau untuk uang, apa kerjaan, apa job, apa itu semuanya bonus. Itu sih. Kalau menurut Pink? Iya, sejauh ini sih sama. Ya bisa dibilang kalau penghasilan apa yang kita dapat dari dance itu merupakan bentuk hadiah aja sih dari apa yang udah kita perjuangin selama ini. Sebenarnya dari dance itu banyak hal yang bakal kita dapat, nggak cuma uang, tapi kita juga bisa dapat pengalaman, lebih banyak pengalaman daripada uang. Itu nggak terlalu besar sih, tapi pengalaman itu yang bakal jadi prosesnya itu dari dance itu sendiri. Nggak terpaku sama materi, tapi bener materi itu yang kita dapat itu hadiah aja buat perjuangan kita di dance ini.
So, buat kalian nih, dance sendiri tuh apakah layak untuk dijadikan sebagai profesi di masa mendatang, masa kedepannya itu? Silakan Mas Dede. Sangat-sangat layak ya. Kalau mau bicara profesi sih sebenarnya dance itu lebih ke kalau awalnya aku dance lebih ke luapan emosi. Jadi kalau menurut aku sih simpelnya kayak gini. Kalau kamu nanya ke semua orang, dance itu apa? Dance itu apa? Pasti semua orang yang suka dance bakal jawab kalau dance itu hidupnya mereka. Dance itu adalah jiwanya mereka. Tapi buat aku, dance gak sebatas itu. Jadi yang seperti kita bilang tadi, dance itu adalah pembentukan karakter. Jadi gimana dance bisa jadi hal yang positif kayak gitu. Jadi istilahnya kalau aku bilang dance itu hidupku, tapi hidupku nggak positif, sama aja dance itu nol. Jadi menurutku dance ya karakter, pembangunan karakter ya, pembentukan karakter ya seperti itu. Kalau menurut Melvi, mungkin ada pendapat? Ya sama aja sih, bisa jadiin profesi, tapi dance itu lebih dari sekedar profesi kalau bilang. Kalau orang kan profesi itu kan seorang bekerja untuk penghasilan, itu namanya profesi kan. Kalau aku sih enggak, dance itu udah lebih dari profesi, jadi bisa buat segalanya sih. Profesi juga, hobi juga, aktivitas sehari-hari juga, jadi everything is about dance. Mungkin kita tanya pendapat dari Siping. Kalau menurut aku, dance emang bisa jadi profesi. Tapi aku lebih nyebut dance itu sendiri tuh duniaku. Seluruh duniaku itu dance. Jadi mulai dari aku keluar rumah, aku latihan, mulai aku dari show sampai aku ngajar, semua itu dance benar-benar duniaku. Nggak cuma itu sebagai profesi. Jadi emang bisa banget jadiin profesi. Tapi aku lebih suka nyebut dance itu sebagai duniaku. Seluruh duniaku ada di situ. Gitu. Yang terakhir nih, menurut kalian masing-masing, apakah kalian sudah punya plan di masa yang akan datang dalam dunia dance selain kalian perform, terima job, atau ikut lomba-lomba? Silakan Mas Dede. Kalau planningku di dance sih sebenarnya cuma satu. Dari dulu visi dan misi kenapa aku terus bertahan di dance, jatuh bangun di dance, karena aku pengen buktiin ke semua orang kalau dance tuh punya sisi positif, dan dance tuh bukan sekedar dipandang sebelah mata atau cuman sekedar hobi atau apapun itu. Karena di dance pun kamu bisa dapat lebih, bisa dapat hal yang baik, bisa segala sesuatu pun kamu bisa pelajari dari dance. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa dapat skill yang bagus di dance, pastiin kalau kamu punya sifat yang bagus, karakter yang bagus di dance, karena kamu bakal belajar itu di dance. Itu yang aku mau supaya orang semua tahu gitu. Kalau dari Melvi sendiri? Kalau aku sih, banyak orang kan bilang ya, apa sih ngedance itu ngapain sih, bisa dapat apa dari dance itu, kamu ngapain sih ngedance itu. Bahkan orang tua mungkin kadang-kadang kan kayak gitu ya, tapi itu tadi aku juga pengen nunjukin kalau sebenarnya banyak hal yang bisa kita peroleh itu dari dance gitu. Dance itu bukan sekedar orang nari nggak jelas, tapi kita pasti punya misi dan tujuannya itu. Kayak gitu sih. Sama satu sih kepinginnya dance Indonesia bisa go internasional. Oke, bagaimana menurut Ting? Awal pasti semua orang, pertama aku dulu sih juga menganggap dance tuh sekedar hobi lah. Aku suka dance, jadi aku pingin jadi dancer. Hanya sekedar itu. Tapi sejak aku benar-benar tahu apa sih dance ini sebenarnya, prosesnya sendiri, itu yang bikin aku sadar ternyata dance nggak cuma sekedar itu. Aku dapat banyak hal dari sini. Emang dance tuh benar-benar pembangunan karakter banget. Dunia kita terbentuk di sini, proses kita semua terjadi di sini. Jadi dance tuh nggak cuma sekedar hobi, karena dance bisa berkembang lebih daripada hobi. Oke guys, thanks a lot buat waktunya. Mungkin ada shout out untuk B-boy dancer dan untuk HTH sendiri. Silakan Mas Dede. Buat HTH sebenarnya kita butuh banget media kayak gini, karena HTH sendiri membantu perkembangan dance di Indonesia pada khususnya dan dance pada umumnya. Jadi buat para b-boy, para dancer, buat semua yang suka maupun bisa dan tahu sedikit tentang dance, kita cuma mau bilang kalau dance tuh punya banyak sisi positif. So jangan ragu-ragu buat terjun di dance, majuin dance bareng-bareng. Meng, any shout out? Bye. Ting? Apa ya? Shout out buat kita. Jangan setengah hati lah, gitu aja. Akunya nggak usah. Jangan setengah hati. Kalau emang kamu benar-benar berniat ada di sini 100%. Karena setengah hati juga nggak bakal bangun kamu jadiin apa-apa, nggak bakal dapat apa-apa.
Okay guys, that's the end of our interview today. I hope you guys enjoy it. I'll see you around in the next episode. So stay tuned and make sure you keep yourself updated. Peace.